juga Ba'alwi yang telah melakukan tes DNA. Misalnya seorang bapak dari Al-Habsyi yang tes DNA dengan nomor KIT IN 89146. Ia tinggal di Saudi Arabia. Hasilnya ia berhaplogrup GM201. Gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunia Akhirat. Sak bejo-bejone wong kang lali isih duwe bejo wong kang eling lan waspada dan tetap mencari harga mati. Ini ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Judulnya apa? Mengenal hasil tes DNA Ba'alwi. DNA adalah akronim atau singkatan dari deoksiribonukleik asid atau asam deoksiribonukleik. DNA memiliki kemampuan untuk mereplikasi dirinya sendiri sehingga dapat menurunkan informasi genetik secara turun-temurun. DNA dimiliki oleh seluruh makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Ada beberapa hewan dan tumbuhan yang memiliki kemiripan DNA dengan manusia, seperti simpanse yang memiliki kemiripan 98% dengan DNA manusia. Tikus memiliki 80% kemiripan DNA dengan manusia. Oleh karena itu, pengujian obat-obatan biasanya menggunakan media tikus. Nah, itu kita harus paham. DNA tikus itu mirip dengan DNA manusia. Makanya untuk uji tes biasanya yang dipakai itu ya tikus. Kan? DNA pada manusia bisa diibaratkan sebagai kode genetik yang menjamin bahwa sel anak akan mewarisi karakteristik yang sama dari sel induknya. Ilmuwan mendapatkan kesimpulan semua manusia yang hidup bisa melacak nenek moyangnya. Menurut Dr. Haji Jaya Muhammad Munawar Al-Badri SPKJ Kes Mares, genomik DNA anak identik dengan ayah, datuk, dan leluhurnya sebagai bukti autentik yang sah. Beribu-ribu tahun bahkan ratusan ribu tahun dapat dilacak identifikasi sesuainya antar individu dan jalur silsilahnya. Al-Badri 2023. Demikian pula menurut dua pakar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Dr. Sugeng Sugiharto dan Dr. Ari Keim, jalur lurus ayah sampai Nabi Adam dikenal dengan istilah Y-DNA. Sedangkan jalur ibu lurus sampai Siti Hawa dikenal dengan DNA mitokondria. Hari ini DNA jalur lurus ayah sudah dapat dipetakan dari berbagai jalur kromosom tunggal yang berkelompok-kelompok. Kelompok-kelompok itu disebut haplogrup. Haplogrup mayoritas orang Indonesia sama dengan haplogrup orang Jepang, Cina, dan Korea. Karena kakek mereka secara paternal lurus garis laki-laki dari satu laki-laki yang sama di masa lalu. Haplogrup orang Indonesia, Jepang, Cina, dan Korea itu berkode O. Kode O ini adalah keturunan dari kakek K. Sedangkan kode K adalah keturunan kode IJK. Kode IJK selain mempunyai keturunan kode K, juga mempunyai keturunan kode IJ yang kemudian menurunkan kode J1. Kode J1 ini adalah haplogrupnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya.
Jadi keturunan Nabi Ibrahim dan orang Indonesia dan Jepang adalah sepupu kedua, sama-sama keturunan IJK. Haplogrup O dan J1 sampai hari ini belum bermutasi. Jadi orang yang hari ini mengaku jalur garis lurus laki-laki dari raja-raja besar di Nusantara harus mempunyai kode genetik dengan haplogrup O. Sedangkan ia yang mengaku keturunan garis lurus dari Nabi Ibrahim alaihissalam harus mempunyai kode haplogrup J1. Termasuk di dalam keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, ia harus mempunyai haplogrup J1. Walaupun Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi haplogrupnya dapat diketahui karena Sayyidina Ali menantu beliau adalah satu kakek dengan beliau. Lalu apakah klan Ba'alwi yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW itu sudah tes DNA? Kalau sudah tes DNA, lalu haplogrupnya apa? Alhamdulillah, klan Ba'alwi sudah banyak yang melakukan tes DNA. Menurut Dr. Sugeng sudah sekitar 180 orang berdasarkan sampel-sampel hasil tes DNA mereka yang dapat diunduh di situs Family Tree dan berbagai situs lainnya. Hasilnya haplogrup mereka adalah G bukan J1. Dari situ mustahil dapat dikatakan mereka sebagai keturunan garis lurus laki dari Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali, karena keduanya berhaplogrup J1. Kita bisa ambil beberapa contoh keluarga Ba'alwi yang telah melakukan tes DNA. Misalnya seorang bapak dari Al-Habsyi yang tes DNA dengan nomor KIT IN 89146. Ia tinggal di Saudi Arabia. Hasilnya ia berhaplogrup GM201. Gagal. Contoh lain, seorang bapak dari bin Syekh Abu Bakar. Ia tes DNA dengan nomor KIT M9523. Ia tinggal di Indonesia. Hasilnya haplogrupnya GM201. Gagal juga. Contoh lain, seorang bapak dari Asegab, ia tes DNA dengan nomor KIT 88697, ia tinggal di Yaman. Hasilnya haplogrupnya GM201. Gagal lagi. Contoh lain, seorang bapak bernama Umar, ia tes DNA dengan nomor KIT IN 76599. Ia tinggal di Yaman, hasilnya haplogrupnya GM201. Gagal maning. Dan masih banyak lagi contoh-contoh hasil tes DNA dari klan Ba'alwi yang dapat kita unduh dari berbagai macam situs penyedia jasa tes DNA. Hasilnya mayoritas mereka berhaplogrup GM201. Lalu apa arti haplogrup GM201? Haplogrup G adalah haplogrup paling sering ditemukan di antara berbagai kelompok etnis di Kaukasus. Wilayah Kaukasus dulu adalah bekas kerajaan Yahudi Khazar yang hancur lebur di bumi hanguskan dinasti Rusia. Lalu mereka menyebar ke berbagai belahan dunia pada abad ke-11 Masehi. Waktu itu, kerajaan Khazar meliputi Kazakhstan, Dagestan, Tajikistan, Azerbaijan, Georgia, dan lain-lain. Yahudi Khazar sebenarnya bukan gen Yahudi. Mereka adalah orang non-Yahudi yang kemudian masuk agama Yahudi dan mengidentifikasi diri sebagai orang Yahudi.
Yahudi asli adalah keturunan Nabi Ibrahim yang berhaplogrup sama dengan suku Quraisy, yaitu J1. Di Eropa, Yahudi Khazar kemudian mengawin dengan Yahudi Askenazi. Yahudi Askenazi sekarang yang 90% menguasai Israel. Banyak dari mereka memiliki gen Khazar dari jalur ibu selain di Kaukasus. G juga tersebar luas dengan frekuensi rendah di antara kelompok etnis India, Bangladesh, Maladewa, Pakistan, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Eropa, Turki, Iran, dan Afrika Utara. Itulah tentang tes DNA, tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Semoga menambah ilmu pengetahuan kita semua. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.